Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadaratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Akhussu bidzikri Ra'isul Ma'had Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, yang kami muliakan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah beserta Ibu Nyai Hajjah Nur Halimah yang barusan telah memberikan tausiah, semoga raji manfaatah. Hadir putra beliau Nyai Ilmi Mufidah beserta Kiai Haji Umar. Ada juga Kiai Fadil saya lihat tadi beserta para imam-imam manakib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim kami terhadap beliau semuanya. Hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Asyukur ka Allah malam semangken kau lebih sakin pangkin sarang panjenengan kemasan acaranya dalam rangka pengajian umum dan zikir akbar dalam rangka Hall Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dan mudah-mudahan kaula panjenengan serabu malam samangken sateja akan mendapatkan barokah beliau, akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Secara pribadi Al-Fakir Abdul Malik Sanusi mengucapkan mohon maaf lahir batin mumpung tapangki, karena selama telasan sampai semangken baru kali ini saya bisa ketemu dengan para jamaah manakib yang ada di kota Jember. Oleh karena itu, manakala di tahun-tahun yang lalu ada tutur kata yang kurang baik atau perilaku yang kurang berkenan, secara tulus kaula minta asabora ka panjenengan. Ndak nyapora non ge. Sabeli ke minabi panjenengan ngakungin salah ka kaula apapun bentuknya. Malam ini secara jujur dan ikhlas, Allah saksinya kaula nyapora kambian. Saya kan karena gue letek dentian bian cetak oning teran kebungkoh. Jadi bong tetemu lah. Gue minta sepora. Gue nyapora kambian. Saya nongge. Laisal aid liman tajammala bil libasi wal markub, walakinnal aid liman yufaru lahu dzunub. Orang si ongku atelas nih kanon. Laisal aid liman labisal jadida, bukanlah mereka yang berhari raya, mereka-mereka yang hanya mampu berpakaian baru, bercelana baru, asongkok si anyar atau bak kerudung si anyar. Walakinnal aid liman ta'atuhu tazid,
Tapi sebenar-benarnya kemenangan dan hari raya bagi orang Islam adalah bagi mereka yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Laisal Aid liman tajammala bil libasi wal markub. Hari raya tidak hanya sekedar dipandang dengan kendaraan, mobil atau HP yang baru. Walakinnal Aid liman yufaru lahu dzunub. Tapi sebenar-benarnya hari raya orang yang menang ongku mare telas nega liman yufaru lahu dzunub ekan di orang-orang si ongku-ongku esapora tu sana sarang al. Ada 3 golongan yang amal ibadahnya mauquf tertahan, belum lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau puasa mereka lakukan, tarawih mereka kerjakan, zakat fitrah mereka keluarkan, mari telas lah apa jeng telas, ada 3 golongan yang mauquf tertahan amal ibadahnya, bukan tidak dikabulkan, masih ditahan. Seraan 3 golongan nih kanon. Pertama, anak yang belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Sebelum tangan-tangan kita menyentuh tangan orang lain, melamari pejang telas, tidak ada lain yang harus pertama kali dicari kecuali tangan kedua orang tua, karena merekalah manusia yang paling banyak berkorban dalam kehidupannya. Mungkin benten. Sangang bulan ibu hamil. Pada saat ibu hamil, apa perjuangan yang dilakukan oleh seorang ibu? Kecantikan mulai dikorbankan. Tada ibu mula hamil ratin, umur 4 bulan kandungna membara, rebara maksud gue membara. Sangang bulan hilanglah keindahannya. Tabun reng bini relebur. Sampai ada tari perut keruah, kan boleh lebur kan. Tapi mula ngandung sangang bulan, hilanglah keindahan. Bucil sikil dem ke dalam. Pentul keluar pak. Gini bantan. Pada saat akan melahirkan nyawa taruhannya, bayangkan standar kedokteran. Ketika bayi lahir paling kecil 2 kilo 6 on. Nega paling kecil di bawah 2 kilo 6 on. Risiko kematian sangat besar, normal 3 kilo. Kalau saya lihat ibaratkan bayi ngak putu lakwaya. Hari buki ke melolor ya, tidak tanang ben soko nang gini banten. Kayak gini besarnya, kalau tidak karena kuasa Allah, tak mungkin bayi lahir. Gini banten. Acereng ibu, mantelik ibu ngelahiraki anak. Karena di depan tidak seraja ngak putu lakwaya. Saporan mik berdesi rajian sebenarnya. Coba bisa kita bayangkan, pada saat selesai lahir, apa selesai? Bukan. Wa fisaluhu fi amain, 2 tahun nyusuen. Anak nangis lemalem ke ibu kasih sayang orang tua. Gini benten. Akemi eke lain, aku padeng eke lain. Gini benten. 2 tahun, tidak tanggung-tanggung. Setelah itu ketika hampir dewasa, belajar merangkak berjalan, labu anak leso keba abecet, lokah keba ke dokter tanpa memperhitungkan biaya. Berapapun biayanya, sepenting anak sehat, dikorbankan segalanya ben ibu bapak. Gini benten. Makanya tidak ada orang yang paling dicari selesai melaksanakan sholat Id kecuali ibu ben bapak saporain kade. Melana para Rabu saja, manakala dalam kesempatan ini ada anak yang masih berani kepada kedua orang tuanya, tada sekep semanti, tada keselamatan semanti, doaul walid mustajabah, doa kedua orang tua dikabulkan oleh Tuhannya. Gina bandan. Mentero selamat, mentero sekep semanti, minta doa orang sepo. Tahu saya nyari selok entar kangai songai. Gemet lo selok dedek sekali sedia. Bulu macan gemet. Dan remacara lagi ae minta doa orang tu. Mangkana para ibu menteron di anak sesoleh kayak ngain.
Agama telah mengajarkan lahir diadzani, wa ja'ala lakumus sam'a, karena yang berfungsi pertama kali anak yang lahir adalah telinga, pendengaran. Kopeng kiri iqomah, kan gitu. Ngempen anak pamapan, perbanyak baca solawat, montrode pak ke Mekah, rak parak mun lepon nengak musim-musim haji, baca solawat haji. Pahoso ngempen anak, ya Rabb bisol liwasalim alan nabi khairil anam zurna maka wa ila zamzam Muhammad alaihi salam. Sebimpen gula kelak selamatan haji di Pendopo Kabupaten Probolinggo. Ibu Tantri dengan Bapak Hasan Aminuddin berangkat hari ini. Gula gelak ki pidato Probolinggo yuk. Mari isyak ni gula neng wirolegi. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Banyimut main ki buru. Langsung kakak anto. Nisar gula gamaknya ini tina mololo benar. Para hadir, para rabu. Jadi bacakan solawat. Sambil ngempen anak bacakan solawat. Labbaik Allah sareng humma labbaik labbaik kala syarika lak labbaik ka'annal hamdalak wal mulka la syarika. Sebimpen baca solawat, mun solawat yang dibaca, yang hadir malaikat, namanya malaikat hafadzah yang memelihara anak. Eciom anak pian ben malaikat, seraya malaikat berkata, jadilah kau anak yang soleh. Kenapa? Ibunya ahli membaca sholat. Cik nyanyi yuk. Ya mun nyanyi asalkan lagu-lagu yang mendidik tidak masalah. Lagu-lagu misalnya dari Habib itu yang selalu melantunkan solawat, atau paling tidak lagu Roma Irama lah yang mendidik. Sebingimpen anak lagu keramat itu saja yang dilakukan. Hai manusia sendiri. Tak apa aja onje. Hormati ibumu yang melahirkan, tak apa kan? Dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, kan mendidik kan? Jiwa ragamu dari kasih sayangnya, dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Apa anda ting ngalak bos apa? Saya tanda dating dia. Gula ngetes suara you, karena gula beda salon ni pangkungak ni kamangken. Tak napa tan lagu-lagu yang mendidik ki, asalkan jangan lagu-lagu sekira-kira orang bagus ke anak. Lagu cita-cita tak pahelek seran an benbian langsung ayo goyang dumeng dumenganan. Lagi mana caranya? Didik anak-anak dengan didikan-didikan yang baik. Pabanyak maca sholat on. Di mana kiai? Di majlis zikir. Majlis zikir yang juga banyak membacakan sholawat. Coba di manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekali-kali setiap saya ikut, coba kiai selalu mengingatkan, ayo Fatihah, Fatihah, kangkui Pak Embu, kengain ben kiai. Kemudian juga solawat yang dibaca selalu dengan solawat khitab. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Badana bandan. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Terus paling kendon boleh sallallahu ala Muhammad. Kina bandan. Itu sudah paling pendeknya solawat. Ibu ceneng kan. Sekendaan ban sallallahu ala Muhammad sobung pun yuk.
Walan gela bade saya tanya ke gula dalam kerangka dialog interaktif di Politeknik Jember. Gula ngisein dialog interaktif. Nengi Jember nega ada banyak mahasiswa, 16 dosen tanya ke gula. Salah satu pertanyaannya, kalau membaca sholawat kiai dengan bacaan Muhammad, apakah itu termasuk ada pahalanya? Saya bilang, dak remaja bacaan nega Muhammad, 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 Muhammad. Gula ngocak tada aja, tada ganjer aja. Apa benih sholawat mun Muhammad? Apa boleh pekak kenteng mat. Ajar si dateng bani syafaat madrai ben majak don tar ke bengkon. Mangkan ada remah maca solawat, maca doa, tamasok juga mun anak terus cerdas ayo mondokkan di pondok-pondok pesantren. Gina Banten. Cek seneng amun di anak pas tahu ngaji. Gina Banten. Atakbir beda. Kalau mereka yang memang pernah mengenyam pendidikan agama, mon orang jicet pernah ngaji, takbirnya tafkhim beda. Allahu Akbar. Mbian mundi manto ngak gini kah? Pejemper. Alhamdulillah tepak kasih tahu ngaji tang manto. Kena mantan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak surong imamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Seneng tak seneng? Dia tahu ngaji berarti. Dia tak tahu ngaji. Pas nikang apa jam? Nah, dia tebak ke mantu si tak tahu ngaji dia. Pas nikang. Masa ngak nikah apa jam? Gula nggak berzakir nggak sholat makin macam bola nah. Kemarin saya temukan mereka yang sholat ada dua. Bada senikang, bada serapet ingat nih. Lalu yang benar yang mana? Tadi yuk. Dia masih bener. Mohon rapat ingat nih kah? Coba angin biar nambah jangan nih. Nongep mian bapak. Pada sini kang area, arah apa mak teker nikang area apa aja? Kan berarti tombu ya apa jile dalam? Tadang abas, orang mon duk lain yuk cara nasolat yuk. Kalau Rasulullah telah mengajarkan praktek bil af'al, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ayo tang umat kapi solat ya akan tak ngabes engkau asolat. Kalau di masa sahabat tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan, semua hukum potos ke Kanjeng Nabi. Sahabat tak kutu alim, penter, tidak usah. Kenapa? Karena mereka langsung melihat gerakan-gerakan Rasulullah. Tapi bener sholat. Gula banbian melak Kanjeng Nabi cetlah seteng. Gina betul. Guruna banyak tak ada. Ya abas. Gula praktek sholat. Menale. Kula tak yakin mun sepo-sepore muntuk boleh lah. Saya sengire membian. Ayo ngabas. Nganale yuk. Benih ku mik ngak rere ngasolat. Ngabas gula membian, cak ngabas mika. Ya. Nganale ki. Kanjeng Nabi mun takbir. Ibu jari ini kah loros dengan kedua daun telinga. Tadi mun takbir Allah, nika mau diangkat nika kan kopeng. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan. Posisi tangan di dada. Paham? Pak Bapak, ngenali Pak? Oba sudah pada. Sini Kang. Setelah takbir, Allah deh. Tengki telur ya Pak. Biasa mentengki nggak ada tukang keco nyior yang tak ada boleh. Ngenale. Ada tipe gaya yang kedua. Gula nggak bersaki orang nggak sholat terlalu pendek. Allahu Akbar. Bener ya.
Lain boleh kiai nare. Sami Allahu liman hamidah. Persis cak komang baba aja. Muncet lapar mata ngakan kada. Salah. Takbir tafkhim. Allahu Akbar. Coba pon. Mana ngaji gak berarti imam mun ngaji dia. Mun gara-gara tak berarti bagus cara nama macah, takbir karena tak bener cak berarti imam. Ndik mantoh kikir melolo kambana. Paloros ba, paloros iku. Orang ngembani cak tak berarti loros mulai bari. Sanjai nang ojak kau cak tak berarti loros jong. So kau naji beni buki gay. Kikir melolo. Salah takbir mantona. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Can matuan mak tepak kereng Jepang dang mantun. Lah berarti tak muntuk nang Al-Qadiri orang dia. Jak suruh teti imam mun Allahu Akbar. Apa boleh maca ayat hafal tabel pal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghsubi alaihim walassallin. Can makmu ancor. Bani amin ancor rosak rem. Lah mun di anak ngak ria tule ke pesantren patepak makle ibadana bener mungku Allah Subhanahu. Kalau anak sudah meminta maaf kepada kedua orang tuanya, maka seluruh rangkaian ibadahnya, puasanya, tarawihnya, zakat fitrahnya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Golongan yang kedua, yang amal ibadahnya belum lagi dikabulkan oleh Allah, siapa? Istri yang belum meminta maaf kepada suami. Kayak nggak ibu ke?